Halo Bapak Ibu Sobat Arkas dimanapun Anda berada, semoga Anda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan lagi pembahasan Arkas kita, yaitu seputar pembuatan BKU. Di video kali ini kita akan bahas tentang cara penginputan transaksi tarik tunai dan store tunainya. Pertanyaannya, apa itu transaksi tarik tunai dan store tunai? Nah, mengapa sekolah melakukan transaksi-transaksi tersebut? Transaksi tarik tunai itu adalah transaksi yang timbul karena adanya proses pengambilan uang atau penarikan sejumlah uang yang dilakukan oleh bendahara dan atau oleh kepala sekolah. Mengapa transaksi tarik tunai ini harus dilakukan oleh sekolah? Transaksi tarik tunai ini dilakukan oleh sekolah jika sekolah tersebut akan melakukan pembelanjaan yang proses pembayarannya itu dilakukan secara cash atau secara tunai. Lalu bagaimana dengan store tunai? Nah, adapun transaksi store tunai yaitu transaksi yang timbul akibat adanya proses pengembalian sejumlah uang ke rekening sekolah oleh bendahara dan atau oleh kepala sekolah. Nah, transaksi penyetoran tunai ini dilakukan oleh sekolah bisa dikarenakan beberapa alasan. Nah, misalnya di akhir bulan tertentu terdapat saldo di kas tunai yang terlalu besar jumlahnya. Nah, oleh karena itu, misalkan kepala sekolah menginstruksikan bendaharanya agar mengembalikan sejumlah uang dari saldo kas tunai ini ke rekening sekolah. Nah, bisa juga disebabkan oleh hal ini. Misal, sekolah melakukan belanja di Siplah. Nah, tetapi saldo di banknya itu tidak cukup untuk melakukan pembayaran via transfer. Nah, kemudian kepala sekolah menginstruksikan bendahara agar menyetorkan sejumlah uang ke rekening sekolah agar jumlah saldo di bank ini cukup untuk melakukan pembayaran via transfer ke rekening Siplahnya. Nah, bisa saja seperti itu. Selanjutnya, dokumen apa saja yang perlu Bapak Ibu siapkan ketika mau menginputkan transaksi tarik tunai maupun transaksi store tunai ini? Nah, dokumen-dokumen yang wajib Bapak Ibu siapkan dan wajib Bapak Ibu gunakan sebagai referensi saat menginputkan transaksi tarik tunai dan store tunai yaitu dokumen slip penarikan tunai dari bank untuk tarik tunai dan slip penyetoran tunai dari bank untuk transaksi store tunai. Atau jika keduanya tidak ada, maka Bapak Ibu masih bisa menggunakan dokumen lainnya yaitu dokumen rekening koran sekolah. Lalu bagaimana cara menginputkan transaksi penarikan tunai dan penyetoran tunai ini ke dalam BKU Arkas 4? Mari kita mulai langkah-langkahnya. Seperti biasa, silakan Bapak Ibu jalankan Arkas dan login ke dalamnya. Setelah Arkasnya siap, silakan Bapak Ibu menuju ke menu penatausahaan. Di sini saya akan contohkan penginputan transaksi tarik tunai maupun store tunainya itu di BKU bulan Januari, yang mana sumber dananya itu adalah BOSP reguler. Oke, nah untuk itu mari kita klik BKU bulan Januarinya. Inilah tampilan lembar kerja BKU bulan Januari, Bapak Ibu. Baik, kita akan coba praktekkan yang pertama dulu, yaitu penginputan transaksi penarikan tunai. Syarat agar kita bisa menginputkan transaksi penarikan tunai yaitu harus ada sejumlah nominal uang di posisi non tunainya atau di rekening banknya. Contohnya seperti ini. Nah, di sini ada sejumlah uang yaitu sebesar Rp22.200.000 yang posisinya berada pada non tunai. Atau dengan kata lain, ini adanya di rekening bank, di saldo bank. Apabila sudah seperti ini, maka barulah kita bisa melakukan tarik tunai. Baik, di sini saya sudah menyiapkan sebuah slip penarikan tunai dari bank untuk memastikan tanggal berapa dilakukan tarik tunainya dan berapakah nominal yang ditariknya. Nah, di sini contohnya penarikan tunainya itu dilakukan tanggal 24 Januari tahun 2024 dengan nominal sebesar Rp22.200.000 ya. Oke, selanjutnya barulah kita input data-data tersebut ke dalam BKU-nya. Nah, untuk menginputnya, Arkas sudah menyiapkan fiturnya yaitu tombol ini, tombol tarik tunai. Kita gunakan tombol ini.
Kita klik, maka muncul form penarikan tunai. Kita baca deskripsinya. Isi sesuai dengan detail yang tertera di slip penarikan dari bank. Oke, kita sudah siapkan slipnya juga dan datanya sudah kita ketahui. Nah, di sini di bawahnya kita inputkan tanggal terjadinya proses penarikan tunai tersebut. Nah, seperti di slip yang sudah kita siapkan sebelumnya, bahwa proses penarikannya itu dilakukan oleh bendahara dan kepala pada tanggal 24 Januari 2024. Nah, di sebelah kanannya ada kotak untuk menginputkan nominal penarikannya. Berdasarkan slip yang kita punya, bahwa nominal penarikannya itu adalah sebesar Rp22.200.000. Atau dengan kata lain, semua nominal yang ada di bank itu ditarik, begitu ya. Nah, jika kedua data ini sudah dipastikan benar sesuai dengan bukti slip penarikan dari banknya, silakan Bapak Ibu klik tombol simpan. Klik. Nah, berhasil ya. Nah, inilah datanya. Data penarikan tunai yang barusan kita input tadi. Nominalnya sebesar Rp22.200.000 dilakukan pada tanggal 24 Januari 2024. Mari kita perhatikan bagian ini. Sebelumnya, di sini terdapat sejumlah uang, yaitu sebesar Rp22.200.000 kan. Nah, setelah dilakukan proses tarik tunai tadi, maka posisi uangnya sekarang pindah ke sini, ke posisi kas tunai atau ke posisi tunai. Nah, jika sudah ada sejumlah nilai uang di sini, maka baru Bapak Ibu selanjutnya bisa menginputkan transaksi-transaksi belanja yang dilakukan secara cash ke BKU ini. Selain kita bisa menginputkan transaksi tarik tunai, kita juga bisa menginputkan transaksi store tunai di BKU ini. Nah, agar kita bisa menginputkan transaksi store tunai ini, syaratnya adalah harus adanya sejumlah uang yang ada pada posisi ini, pada posisi tunai. Nah, karena di sini sudah ada sejumlah uang di posisi tunainya, maka sekarang kita bisa coba menginputkan transaksi store tunainya. Nah, untuk melakukannya, Arkas sudah menyiapkan fiturnya, yaitu tombol store tunai. Kita tinggal klik di sini. Nah, sama seperti tarik tunai, muncul tampilan ini, yaitu tampilan form store tunai. Kita baca deskripsinya, isi sesuai dengan detail yang tertera di slip penyetoran dari bank. Jadi data-data yang diinputkan di sini itu harus bersumber dari dokumen yang absah ya, dokumen yang resmi. Yaitu contohnya dari dokumen slip penyetoran dari bank. Di bawah sini kita inputkan tanggal terjadinya atau dilakukannya proses store tunai itu. Misal dari dokumen slip penyetoran yang sekolah miliki, store tunainya ini dilakukan pada tanggal 26 misalkan ya, 26 Januari. Kita pilih. Nah, di sebelahnya ada kotak nominal store. Keterangannya, masukkan nominal tunai yang di store. Nah, di kotak ini kita harus menginputkan nominal yang disetorkan oleh sekolah ke rekening banknya. Nah, misal dari slip penyetoran yang sekolah miliki, jumlah yang disetorkannya itu adalah sebesar Rp5.000.000. Setelah kedua data ini dipastikan benar, maka silahkan Bapak Ibu klik tombol simpan. Oke. Nah, ini adalah hasilnya. Di baris data yang di bawah ini adalah data dari transaksi yang kita inputkan tadi, yaitu data store tunai dengan nominal Rp5.000.000 yang dilakukan pada tanggal 26 Januari 2024. Nah, seperti itu Bapak Ibu, penginputan transaksi tarik tunai dan store tunai. Lalu bagaimana jika terdapat beberapa kekeliruan, baik itu pada data transaksi tarik tunai yang kita inputkan atau pada transaksi store tunai? Apakah datanya bisa dihapus atau mungkin bisa diperbaiki? Betul Bapak Ibu, sebagaimana yang sudah kita bahas di video sebelumnya, bahwa di Arkas 4 ini untuk transaksi tarik tunai dan store tunai itu bisa dilakukan perbaikan atau diedit, bahkan bisa juga dihapus begitu. Caranya yaitu dengan menggunakan tombol pada kolom aksi ini, tombol titik 3 ini ya.
Nah, data tarik tunai ataupun stor tunai ini baru bisa dihapus selama nominal-nominal uangnya ini belum digunakan. Nah, oke. Contohnya nih, kita akan hapus transaksi tarik tunai. Kita ke sini, kita klik tombol titik 3 di kolom aksi ini. Kemudian kita pilih hapus. Nah, di sini ada peringatan tarik tunai tidak bisa dihapus. Anda hanya boleh menghapus pencatatan jika belum ada aktivitas tarik atau store atau pembelanjaan lain yang dilakukan. Jadi seperti itu maksudnya Bapak Ibu. Nah, transaksi tarik tunai ini baru bisa kita hapus apabila sejumlah nominal yang ditariknya ini belum digunakan ke hal yang lain. Ini kan belum digunakan belanja. Kok nggak bisa dihapus? Kata siapa ini belum digunakan? Ini sudah digunakan Bapak Ibu. Digunakan oleh siapa? Nah, digunakan oleh store tunai sebanyak 5 juta. Lihat di sini. Tadinya kan di sini 22.200.000 rupiah. Karena tadi pun kita melakukan transaksi store tunai juga, yaitu sebesar 5 juta rupiah, yang mana 5 juta rupiah ini pun berasal dari angka 22.200.000 rupiah yang kita tarik. Nah, berbeda dengan yang ini Bapak Ibu, dengan baris data store tunai. Untuk store tunai ini bisa langsung dihapus. Kita buktikan. Cara menghapusnya sama seperti tadi, kita ke sini. Kemudian kita klik tombol hapus. Nah, peringatan yang munculnya juga berbeda. Hapus pencatatan store tunai. Keterangannya, setelah Anda hapus, pencatatan ini tidak bisa dikembalikan. Ya. Nah, misalkan Bapak Ibu benar-benar memang ingin menghapusnya dan yakin, maka silahkan Bapak Ibu lanjutkan dengan menekan tombol ya hapus. Store tunai dihapus. Tuh kan, berhasil. Datanya berhasil dihapus. Nah, dengan demikian maka baru kita bisa menghapus data tarik tunai ini. Kita coba. Kita ke sini, kita klik lagi di sini, kemudian klik tombol hapus. Peringatannya berubah ya. Hapus pencatatan tarik tunai. Setelah Anda hapus, pencatatan ini tidak bisa dikembalikan. Jika Bapak Ibu merasa benar-benar ingin menghapusnya dan yakin untuk melanjutkannya, silahkan Bapak Ibu klik tombol ya hapus. Bam, tarik tunai dihapus. Nah, berhasil kan? Data tarik tunainya sudah berhasil dihapus. Posisi uangnya sudah kembali ke non tunai semua. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Lalu bagaimana kalau kita tidak ingin menghapusnya? Kita hanya ingin mengeditnya saja begitu. Apakah bisa? Oke, kita coba. Kita kembalikan dulu dua baris data ini. Nah, datanya sudah kembali. Oke, kita coba ya. Kita tidak menghapusnya tetapi kita mengeditnya saja. Dan kita akan mencoba yang ini dulu, yang tarik tunai. Misal kita akan mengedit tanggalnya atau nominalnya juga nggak apa-apa. Kita ke sini. Nah, kita pilih yang bawah. Kita klik. Nah, muncul form seperti penginputan awal. Misalkan kita akan ubah tanggalnya. Ternyata setelah diamati bukan tanggal 24, tetapi tanggal 25 misalkan. Kita pindahkan tanggalnya ke tanggal 25 Januari. Kemudian nominalnya juga misalkan mau dirubah. Ternyata di sini hanya 22 juta misalkan. Misal ya. Apakah berhasil? Kita coba. Kita klik ini, simpan. Dem. Oh, berhasil Bapak Ibu. Ternyata kalau hanya sekedar diedit, meskipun di bawahnya ada transaksi store tunai, ternyata masih berhasil. Tapi bagaimana kalau di bawahnya bukan transaksi store tunai Bapak Ibu, tetapi transaksi belanja? Oke, kita coba ya. Apakah masih bisa diedit datanya? Nah, bagaimana kalau kondisinya seperti ini? Yang di bawah data tarik tunai ini bukan data store tunai, melainkan data belanja barang gitu ya. Belanja barangnya ini dilakukan tanggal 25 Januari. Penarikannya kan tanggal 24. Apakah data tarik tunai ini masih bisa diedit? Kita coba. Kita coba edit tanggalnya. Misalkan tanggalnya kita samakan dengan tanggal belanja, tanggal 25 ya. Kalau lebih dari tanggal 25 tidak logis juga ya. Oke, kita tanggal 25 saja. Nah, kemudian nominal penarikannya
Misalkan bukan 22.200.000 rupiah, tetapi hanya 22 juta saja. Oke, kita simpan. Oh, masih bisa juga. Nah, kita coba lagi. Kita nyari tahu tidak bisanya itu di mana. Coba kita tanggalnya ke 26 kan ya. Tidak logis kan? Oke, kita coba. Nah, betul. Kalau tanggalnya melebihi lebih dari tanggal 25 ya tidak bisa ya, tidak logis. Akal kita aja menolak itu sedari awal ya. Oke, kita coba lagi ke yang lain. Misal ke sini nih. Kita ke nominalnya. Nah, bagaimana kalau kita coba edit nominal penarikannya ini lebih kecil dari total belanja yang ada di sini di bawahnya nih. Ini kan totalnya 25.000 ya. Bagaimana kalau kita rubah nominal penarikannya itu jadi 20.000? Artinya nilai yang ini itu lebih kecil dari total data belanja yang sudah kita inputkan. Kita coba di sini 25.000, di sini 20.000. Kita coba simpan. Nah, tidak bisa ya. Tidak bisa untuk diedit. Nah, jadi ternyata seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kalau di fitur editnya itu seperti itu. Nah, dari praktek-praktek yang kita lakukan tadi, silakan Bapak Ibu bisa menyimpulkan sendiri. Mulai dari fitur penghapusan data tarik tunai dan store tunai maupun fitur pengeditannya. Silakan Bapak Ibu simpulkan sendiri dan bisa juga dipraktekkan. Nah, itu saja pembahasan kita kali ini. Kita akan lanjutkan pembahasannya di video berikutnya. Masih bersama saya Kindi, tetap di Jalan Jalan TV. Dadah.